Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Aristan Aziza Mukhtar. Saya Yuliati Batur Rahmah. Dan saya Natasha Muldatu Zahro. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Relevansi Ilmu Tasawuf dengan Ilmu-ilmu lainnya. Mari kita saksikan. Pembahasan yang pertama yaitu hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, fikih, jiwa, kedokteran, dan tasawuf. A. Hakikat tasawuf. Secara etimologi, tasawuf memiliki beberapa istilah, diantaranya yang pertama Ahlul al-Sufah, yaitu orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan karena kehilangan harta, mereka hidup dalam kesederhanaan. Mereka tidur menggunakan pelana atau yang disebut sebagai sufah. Karena mereka dalam kekurangan, meskipun begitu, mereka tetap berhati baik dan mulia. Yang kedua yaitu sof, adalah orang-orang yang mendapat kemuliaan pahala karena berada di sof terdepan saat sholat. Yang ketiga, sofos yang berasal dari bahasa Yunani. Yang keempat, sufi yang berarti suci. Dan yang terakhir adalah suf, yaitu kain dari wol yang kasar dan dilambangkan sebagai kesederhanaan. Secara istilah, Harun Nasution mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana orang Islam dapat sedekat mungkin dengan Allah, agar memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, bahwa seseorang benar-benar berada di hadirat Tuhan. Hubungan tasawuf dengan ilmu akhlak, kalam, jiwa, fikih, filsafat, dan kedokteran. Yang pertama, hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia berdasarkan dasar-dasar secara detail. Sedangkan tasawuf sendiri, ilmu fikih yang berkaitan erat dengan filsafat Islam. Jadi, antara tasawuf dengan ilmu fikih sebenarnya satu kesatuan yang sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, hubungan tasawuf dengan ilmu akhlak. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf itu manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Yang ketiga, hubungan tasawuf dengan ilmu filsafat. Hubungan antara tasawuf dengan ilmu filsafat ini dipadukan dengan tujuan mencari kebenaran dan hakikat. Yang keempat, hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Dalam ilmu kalam dan tasawuf, keduanya merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang membahas persoalan agama dan ketuhanan. Ilmu kalam dan tasawuf sama-sama mengajarkan manusia mengenai Tuhan, penciptanya, kepercayaannya. Yang kelima, hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Adanya ajaran tasawuf untuk memperkuat keyakinan melalui jiwa atau perasaan manusia. Untuk itu perasaan atau jiwa ini dihidupkan agar tidak kering atau merasa hampa, hanya dengan pendekatan rasional atau logika. Hubungan tasawuf dengan ilmu kedokteran. Tasawuf diyakini memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit-penyakit kejiwaan dan solusi bagi kehidupan manusia modern. Tasawuf beserta derivasi ajaran-ajarannya akan membawa pada perencanaan hidup yang berdasar pada ajaran syariat Islam. Hubungan tasawuf dengan berbagai disiplin ilmu-ilmu lainnya dan urgensinya. Sebagai salah satu disiplin Islam, tasawuf tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti ilmu keislaman kalam, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Bahkan tasawuf juga tidak bisa dipisahkan dalam hubungan filsafat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap cabang ilmu, termasuk ilmu tasawuf, membutuhkan pendekatan khusus dengan ilmu-ilmu lainnya, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang makna yang sempurna. Urgensi di era global telah disebutkan bahwa era global ditandai dengan kecepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang. Mendengarkan kemajuan barat, era global yang sering secara spiritual mendatangkan malapetaka di berbagai bidang. Untuk mengetahui ini perlu untuk memperkenalkan pendidikan spiritual.
Bagi para sufi, ajaran spiritual ini merupakan cara yang paling utama untuk mengendalikan nafsu, jika ajaran tasawuf tentang kesucian dan keluhuran jiwa. Jika ini dilakukan dengan baik, orang menjadi hamba Tuhan, membawa kedamaian bagi alam semesta ini. Pembahasan yang ketiga yaitu persamaan dan perbedaan tasawuf dengan ilmu fikih, ilmu jiwa, ilmu kalam, dan filsafat. A. Tasawuf dengan ilmu kalam dan filsafat. Ketiganya memiliki persamaan yang terletak pada proses pencarian segala sesuatu yang bersifat gaib dan dianggap sebagai kebenaran terjauh, di mana tidak semua orang dapat menemukan kebenaran ini. Sedangkan perbedaannya ada pada cara menemukan kebenaran tersebut. Setiap ilmu memiliki jalannya masing-masing, seperti para sufi yang fokus mengutamakan mata batin, mutakalim yang mengandalkan penggabungan hati dan akal, serta filosof yang lebih mengandalkan akal. B. Tasawuf dengan ilmu jiwa. Keduanya memiliki persamaan yang terletak pada pandangan terhadap kesehatan jiwa. Baik tasawuf maupun ilmu jiwa menganggap kesehatan jiwa sesuatu hal yang sangat penting, di mana kondisi mental seseorang tidak dapat diwujudkan apabila jiwa orang tersebut kotor. Sedangkan tasawuf sendiri diartikan sebagai proses penyucian jiwa. Sedangkan perbedaannya ada pada cara pandang manusia. Kesehatan jiwa memandang manusia dalam bentuk fisik dan psikis, sedangkan tasawuf memandang manusia dalam bentuk psikis, fisik, dan dimensi rohaniah. C. Tasawuf dan ilmu fikih. Persamaan keduanya ada pada sumber, yaitu keduanya sama-sama bersumber dari Islam dan secara aplikatif telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada cara pandang, di mana ilmu fikih dipandang sebagai ilmu hukum syariat, sedangkan tasawuf dilihat sebagai sebuah cara untuk mengamalkan hukum syariat tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. See you next time. Bye bye.